Pemirsa, pramugari Wings Air yang cekcok mulut dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di dalam pesawat resmi melapor ke Polres Nias di Gunung Sitoli. Setelah viral di media sosial, cuplikan video yang memperlihatkan cekcok mulut antara pramugari Wings Air dengan anggota DPRD Sumatera Utara yang diketahui bernama Megawati Zebua, kasus ini kini telah dilaporkan ke polisi. Mengaku sebagai korban penganiayaan, pramugari senior Wings Air bernama Lydia Kritin berusia 28 tahun didampingi oleh kuasa hukumnya mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Nias di kota Gunung Sitoli. Pramugari tersebut menjelaskan bahwa dirinya telah mengalami penganiayaan pada saat dia sedang bekerja di dalam pesawat. Karena sudah melanggar ketertiban dan keamanan di dalam pesawat penerbangan saya pada hari itu ya. Baru mau kami ambil untuk hasil visumnya. Benarkah informasi bahwasanya sempat ada perdamaian dilakukan? Belum ada sama sekali. Oh, belum ada perdamaian? Belum ada perdamaian. Sementara itu, Kapolres Nias melalui PLT Kasih Humas, Aibda Motivasi Gea, membenarkan telah menerima laporan dari seorang pramugari senior Wings Air dengan dugaan penganiayaan. Untuk saat ini yang dilaporkan terkait laporan penganiayaan yang terjadi pada diri pelapor. Untuk saat ini kita sudah menerima laporan polisinya dan selanjutnya kita akan melakukan wawancara interogasi dengan memeriksa pelapor dan juga para saksi-saksi nanti. Pihak kepolisian Resor Nias akan melakukan penyelidikan dan akan segera memanggil terlapor dan saksi dalam kasus ini. Dari kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan gerebek 2 sarang narkoba sekaligus di permukiman padat di kota Medan, Sumatera Utara. Belasan pria yang diduga pelaku narkoba nekat menceburkan diri ke sungai. Sarang narkoba pertama yang digerebek polisi berada di Jalan Siswondo, Parman, Medan, Sumatera Utara. Di pemukiman padat ini, polisi menggerebek satu barak narkoba yang berada di bawah rumah warga yang letaknya persis di pinggir sungai. Belasan pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat menceburkan diri ke sungai dan kabur. Sedangkan 3 lainnya berhasil diringkus berikut barang bukti alat hisap narkoba dan sisa narkoba yang baru digunakan. Selain menggerebek sarang narkoba, di Jalan Siswondo Parman, penggerebekan juga dilakukan di Jalan Kejaksaan Medan. Terdapat 2 pria yang ditangkap yang diduga sebagai pengguna narkoba. Di tempat ini, polisi juga menyita sejumlah alat hisap narkoba dan sejumlah barang bukti lain. Dalam kegiatan ini ada 2 tempat yang menjadi target GSN kita, dan khususnya di tempat ini kita tadi melakukan penggerebekan, dan dari tempat ini kita berhasil mengamankan 3 orang dan juga beberapa alat yang dipergunakan untuk mengisap sabu. Banyak, ada beberapa bong, ada beberapa pipet, dan juga untuk tersangka kita akan amankan dan kita interogasi untuk pengembangan lebih lanjut ke Polrestabes Medan. Untuk mencegah praktek serupa tidak terulang, polisi akan melakukan patroli rutin dan melakukan penggerebekan jika praktek serupa masih ditemukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab, iNews melaporkan. Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus pelaku pencurian sepeda motor milik wisatawan asal Rusia. Saat akan ditangkap di halaman parkir minimarket oleh petugas, pelaku berinisial LC, warga Kabupaten Banyuasin, sempat berusaha melarikan diri. Usai penangkapan dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor, drone, dan kamera aksi. Pencurian dilakukan karena tersangka melihat ada kesempatan saat korban tertidur di depan warung. Akibat perbuatannya, pelaku diancam 7 tahun penjara. Polis. Thank you. And terima kasih untuk Jurnalis. Of course, journalists and international people who dan orang-orang repost Indonesia TikToks. Dan yang repost di TikTok. Terima kasih. I won't say sorry for this.
Mohon maaf untuk bapaknya. Because he stay prisoner because bukti yang ada tersebut segera akan kita serahkan. Tentunya kita dokumentasikan baik itu secara visual atau pemotretan, kita buatkan berita acaranya. Dengan demikian tidak membuat suatu tingkat kesulitan bagi Mr. Konstansin untuk kembali menggunakan kendaraannya untuk kembali ke kota Bali sebagai tujuan asalnya. Betul. Sepeda motor seorang turis asal Rusia hilang dicuri ketika dirinya tengah beristirahat di sebuah warung di kawasan Seberang Ulu 2 Kota Palembang. Peristiwa ini terjadi saat sang wisatawan dalam perjalanan dari Bali menuju Danau Toba. Tak hanya motor drone dan kamera GoPro milik korban juga dicuri. Pemirsa, selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Ayus Pagi, pemirsa. Pemirsa, Paula Verhoeven melaporkan hakim yang menangani kasus perceraiannya ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Pasca perkara perceraiannya dengan Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial di kawasan Jakarta Pusat. Paula melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan dan juga terlapor. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya laporan dari Paula Verhoeven. Laporan Paula akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan laporan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu, melalui Instagram, Paula Verhoeven menghubungi Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan News melaporkan.